Inna ad-dina 'indallahil Islam. Yakinlah dengan Islam. Wow, tema yang demikian memukau insya Allah. Yakinlah dengan Islam berarti apa? Berarti Islam adalah agama yang paling tepat. Umi bisa mengatakan seperti ini karena Umi pernah menjadi pemeluk agama lain. Jadi Umi selama 28 tahun hidup di dalam sebuah agama yang menyatakan bahwa Tuhan itu Trinitas. Tuhan itu Trinitas, yaitu ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Dan alhamdulillah ketika saat Umi ingin mendalami agama tersebut, Umi ingin menggapai ridho Allah, yang saat itu menyebutnya adalah ridho Tuhan. Umi kemudian mempelajari lebih rinci. Bahkan Umi pun memasuki kehidupan religius. Dan kemudian alhamdulillah ketika Umi mempelajari perbandingan agama dengan tujuan untuk semakin memantapkan tentang agama yang Umi anut dahulu, maka diajarkan apa itu Islam, apa itu Buddha, apa itu Hindu, dan sebagainya. Dan ternyata ketika Umi mempelajari Islam, maka yang diperkenalkan adalah bahwa Islam itu agamanya orang miskin, orang bodoh, orang melarat. Islam itu identik dengan kekerasan. Apalagi saat ini, Islam dikatakan sebagai ekstremis, sebagai teroris, radikal, dan lain sebagainya. Maka Umi semakin penasaran, ingin tahu. Maka kepada dosen Umi mengatakan, saya ingin mempelajari lebih jauh tentang Islam, justru dari sumber agama Islam itu sendiri. Yaitu dari apa? Dari Al-Quran. Dan Umi diizinkan, silakan Anda pelajari Al-Quran, dan tugas Anda adalah mencari kelemahan Islam. Ini awalnya. Umi ke perpustakaan, dan Umi cari Al-Quran. Mencari Al-Quran tidak susah, karena perpustakaan mereka adalah perpustakaan yang lengkap. Umi bawa pulang, malamnya Umi mulai mempelajari. Tapi ketika Umi mau memulai mempelajari, saat itu Umi terkendala. Apa kendalanya? Umi tidak mampu membaca huruf hijaiyah. Umi lihat bentuknya, maka halaman per halaman Umi perhatikan, ini hurufnya kok aneh banget. Kata orang Betawi, panjang-panjang, bulat-bulat kayak cendol. Nah, Umi juga nggak mampu mempelajari seorang diri. Tapi kalau Umi mendatangkan seorang ustadzah, ya nggak mungkin juga ustadzah bisa masuk ke tempat itu. Suatu yang mustahil. Maka kemudian Umi teringat ada kitab suci Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemah. Besoknya Umi kembalikan. Dan setelah Umi kembalikan, Umi cari kitab suci Al-Quran yang pakai terjemah. Alhamdulillah juga tidak sulit mencarinya. Umi temukan yang pakai terjemah, Umi bawa pulang. Malam harinya mulai lagi lah Umi meniatkan diri untuk mempelajari Al-Quran. Kali ini ada lagi hambatannya.
Apa hambatannya? Umi terbiasa membaca huruf Latin A, B, C sampai Z. Tapi ternyata, mohon maaf, cara membaliknya, cara membukanya, kalau Umi biasanya justru dari kiri ke kanan, tapi Al-Quran itu adalah justru dari kanan ke kiri. Maka akibatnya apa? Ayat-ayat Allah yang Umi pelajari awal-awal justru yang letaknya di belakang-belakang. Jadi bukan dari surat Al-Baqarah. Enggak, tapi yang dari belakang-belakang. Dan yang pertama kali Umi jumpai ketika membuka Al-Quran, yang Umi jumpai adalah justru surat ke-112. Apakah itu? Surat Al-Ikhlas. Maka Umi pun saat itu hanya mampu membaca dari terjemah. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Nah, ini benar. Umi saat itu kemudian langsung berpikir, ya betul. Apa jadinya kalau Tuhan itu lebih daripada satu? Dalam surat Al-Ikhlas pun kemudian dikatakan bahwa Allah itu tempat berlindung. Ya memang benar. Jangan sampai ada yang lain yang bisa memberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Tuhan yang satu. Lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak, tidak berbapak. Allah itu tidak beranak, tidak berbapak. Artinya apa? Tuhan itu, Allah itu tidak mempunyai leluhur dan tidak mempunyai keturunan. Ya benar sekali. Apa jadinya kalau sampai, mohon maaf, penguasa langit dan bumi ini yang mereka sebut Tuhan, maka bisa mempunyai anak, bisa punya istri, terus anak Tuhan, istri Tuhan, di mana sekarang? Kemudian lebih lanjut, tidak ada suatu apapun yang dapat menyerupai dia. Betul sekali. Kalau ada yang serupa, maka kesimpulannya dia bukan Allah, tapi dia adalah ciptaan Allah. Luar biasa. Saat itu Umi terkaget-kaget, dan setelah terkaget-kaget berangsur berubah kekagetan Umi menjadi suatu kekaguman. Ini yang tidak pernah Umi baca sebelumnya. Setelah Umi membaca surat Al-Ikhlas, terketuk hati Umi untuk mau tahu lebih lanjut. Apa sih isi daripada Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu senantiasa, mohon maaf, mengalami pembunuhan karakter. Karakter assassination. Yaitu bahwa dikatakan Al-Quran itulah yang membuat orang Islam beringas. Membuat orang Islam dari kejam. Al-Quran itulah yang mengajarkan orang untuk haus dengan perang dan seterusnya. Tapi demikian indah konsep tentang ketuhanan ini. Umi bisa menyatakan demikian ini karena Umi sudah mempelajari tentang sejarah agama yang Umi anut dahulu. Sampai juga Umi mempelajari bagaimana seorang nabi diproses menjadi seorang Tuhan. Sampai Umi mempelajari bagaimana awalnya suatu masyarakat yang mereka ini mempunyai Tuhan banyak, yaitu dewa dan dewi, dan kemudian karena kepentingan negara, kepentingan politik, maka kemudian mereka menyadari Tuhan banyak itu tidak kondusif. Maka harus ada penyempurnaan Tuhan, penyempurnaan dewa-dewi. Bagaimana mungkin misalnya ada dewa perang, ada dewa damai?
Ada dewi awet muda, tapi ada juga dewi kecantikan. Lah ini nggak ini juga kan? Ada kemudian dewa yang menjadi kegemaran pemudi, ada juga dewi yang menjadi kegemaran pemuda. Silakan coba tebak siapa dewi yang menjadi kegemaran pemuda? Zina. Siapa yang menjadi kegemaran pemudi? Bisa saja Samson. Samson, ya Samson. Dan Samson dikatakan anak Tuhan. Nah, macam-macam. Ada dewi kesuburan, ada dewi kekeringan, ada dewi dingin, ada dewi dingin, dewi panas, atau dewa dingin, dewa panas. Nah, ini mereka sering kali berantem. Tapi di antara semua dewa-dewi itu, mereka mempunyai satu pimpinan, satu ketua. Dan ini yang mereka sebut dewa bapak. Dewa bapak. Nah, ini cikal bakalnya. Maka kemudian muncullah Trinitas. Oknum yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Dan peristiwa itu terjadi sebagai hasil kesepakatan sebuah konferensi yang dalam bahasa Latin Romawi disebut konsili di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Sejak saat itulah muncul Trinitas. Terus begitu saja muncul? Oh, tidak demikian saja. Sejarah menyatakan proses diterimanya konsili Nizea, putusan itu oleh orang-orang Romawi, itu prosesnya cukup panjang dan jangan kaget, berdarah-darah. Berdarah-darah. Nah, ini sejarah yang demikian ini yang mohon maaf banyak yang tidak tahu. Sehingga kembali lagi ketika Umi menemukan surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Kalau ada orang yang berbahagia karena menemukan harta karun, mohon maaf, kebahagiaan Umi lebih daripada itu dengan berjumpa dengan surat Al-Ikhlas. Maka tepatlah menurut anggapan Umi dan bisa dibuktikan bahwa Islam itu ternyata kalau kita meneliti dengan benar, seluruh nabi itu pun sudah beragama Islam. Seluruh nabi beragama Islam. Jadi kalau kemudian kita beragama Islam, ya berarti kita ini sama agama kita dengan semua nabi-nabi yang lain. Tapi sempurnanya Islam justru ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, demikian agungnya, demikian indahnya Islam. Yang Umi terkagum-kagum selain itu adalah ternyata yang banyak beralih menjadi Islam justru adalah dari kalangan pemikir. Dengan kata lain, dari kalangan cerdik cendekia. Walaupun kenyataannya juga ada orang meninggalkan Islam, mengingkari Islam, ada. Tapi kasusnya kasus yang terbalik. Islam, agama yang demikian mulia, agama seluruh nabi, yang Umi katakan kesempurnaannya ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah demikian banyak diubah-ubah oleh para pengikut Nabi sebelumnya. Ini bisa kita lihat
Al-Quran itu tidak lekang oleh zaman. Sementara kitab-kitab yang lain harus mengalami penyempurnaan, perubahan, diedit. Bahkan ada ayat yang kemudian dianggap itu sudah nggak perlu dipakai. Sekarang sudah berbeda zamannya. Mohon maaf, seringkali Umi bertanya, bagaimana mungkin ya kalau memang kitab itu bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnakan? Suatu contoh yang sudah banyak kita ketahui. Misalnya saja tentang babi. Ternyata semua nabi pun mengharamkan babi. Tapi ternyata di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7, tahun-tahun yang lampau, di bawah, katakanlah di bawah tahun 60, dinyatakan babi itu haram. Tapi coba cek di dalam kitab yang ada sekarang, Imamat pasal 11 ayat 7, isinya apa? Babi hutan itu haram. Jadi berarti ada sisipan, ada tambahan kata hutan. Jadi apa bedanya babi dengan babi hutan? Mereka katakan kalau babi hutan itu kotor, kalau babi ternak, babi kota itu sudah dikandangin, udah bersih katanya. Ya tetap aja babi. Kenapa sampai kemudian terjadi penyempurnaan ini? Apakah Allah berfirman tidak sempurna? Ini suatu pertanyaan yang sangat menggelitik. Demikian juga banyak ayat-ayat yang lain. Nah, sehingga kalau kita ingin berbicara lebih ke dalam lagi, di antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada masa Rasulullah SAW, padahal sekarang adalah sudah masuk di dalam abad ke-21, ternyata, mohon maaf, masih juga ada ayat-ayat yang belum dipahami secara lengkap saat ini. Contohnya saja, ayat Allah yang menyatakan bahwa ada dua lautan, yang satu airnya tawar, yang satu airnya asin, pahit. Dan dua lautan ini menyatu, tapi mereka tidak menjadi berbaur satu. Seolah ada dinding penyekat. Kalau orang membaca ayat ini, maka orang juga yang nggak ngerti, yang belum Islam nggak ngerti, dia akan bertanya-tanya, mana mungkin namanya air ketemu dengan air ya sudah nyatu. Lain kalau air sama minyak. Tapi air sama air ya pasti nyatu. Tapi ternyata itu pun ayat Allah itu terbukti. Nah, oke. Kita tambah lagi satu ayat Allah yang menyatakan bahwa di dasar laut itu ada api. Orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham, mereka akan menyatakan, mana mungkin dalam laut ada api. Sementara api terkena air padam. Tapi kenyataannya apa? Memang betul-betul para peneliti menemukan bahwa di dasar laut ada api. Luar biasa. Kita berbicara lagi misalnya tentang gunung. Ayat Al-Quran menyatakan, lihatlah, gunung-gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan. Orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham, mereka mengatakan, ya gunung ketika kakek saya, zaman kakek saya, sampai ayah saya, sampai zaman saya, ya gunung Kelut, gunung Lawu, gunung Bromo,
dan Gunung Kerinci dan semua gunung-gunung yang lain ya tetap di situ, tidak berubah. Tapi apa yang terjadi? Setelah terjadi penelitian pada masa pecah perang Teluk yang pertama, Arab Saudi meminta bantuan dan membayar mahal kepada Amerika. Untuk apa? Memasang satelit mereka untuk mendeteksi seluruh detak kehidupan di Jazirah Arab Saudi. Maka pada saat itulah Telestor mencatat bahwa ternyata pegunungan Negev setiap tahun bergerak ke arah utara 4 inci. Satu lagi soal ikan. Masih ingat tentang peristiwa ketika Nabi Musa berjalan menyusur laut dengan berbekal membawa ikan? Ternyata ketika kemudian beristirahat, maka ikan itu akan dimakan, akan dimasak, dimakan. Ternyata apa? Asistennya mengatakan ikan itu sudah melompat kembali masuk ke dalam laut. Dalam pemikiran kita, mana mungkin ikan bisa diletakkan dalam keranjang, tetap dalam keadaan hidup, bahkan kemudian melompat ke laut. Ternyata beberapa waktu yang lalu peneliti menemukan di suatu wilayah di Afrika, ternyata ketika air laut pasang menghempaskan pasir, lumpur dan sebagainya, maka yang tidak terelakkan adalah juga menghempaskan ikan. Begitu ikan itu menggelepar, maka terbungkuslah dengan pasir, dengan lumpur itu. Dan pembungkus itu kemudian menjadi tebal dan ikan itu terbungkus. Ketika kemudian mereka ini mencangkul tanah di pesisir tadi, kemudian ada yang mendapatkan apa ini? Seperti seperti ketela pohon begitu ya, memanjang. Apa ini? Tapi kemudian ketika ditekan, diremas, ternyata terlepas itu adalah ekor ikan dan ikan itu masih hidup. Apa yang tidak terjangkau oleh manusia? Pikiran manusia ternyata adalah pikiran yang berlaku untuk waktu terbatas. Tapi Al-Quran lintas waktu. Al-Quran untuk sepanjang zaman. Teknologi yang tidak mampu dicerna oleh manusia pada suatu masa. Dan ternyata Al-Quran sudah menyatakan manusia belum mengerti penyebabnya. Ternyata pada masa berikutnya, ketika teknologi sudah mumpuni, maka bisa menjelaskan hal ini. Tapi kalam Allah tidak berubah. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Berbagai hal, antara lain itu tadi. Berbagai hal, termasuk keadilan, termasuk kebahagiaan, kesengsaraan, dan macam-macam kehidupan ini. Setelah Umi kemudian berpikir dengan matang, membolak-balikkan keadaan, maka Umi mengambil kesimpulan bahwa Umi sebagai seorang manusia oleh Allah hanya diberi kesempatan hidup untuk satu kali saja. Tidak ada kehidupan yang kedua ataupun ketiga ataupun yang keempat. Dalam Islam tidak dikenal reinkarnasi.
Kalau Umi tidak mengakui, kalau Umi tidak menggapai hidayah Allah yang sudah ada di depan Umi, maka bagaimana kesudahan hidup ini? Bagaimana kesudahan sesudah mati? Karena jangankan kembali ke dunia untuk minta dihidupkan lagi. Mohon maaf, kembali ke 1 jam yang lalu kita pun tidak mampu. Jangankan menuju 1 jam yang lalu, 10 menit yang lalu, kita tidak mampu kembali ke 10 menit itu. Maka inilah yang membuat Umi memutuskan untuk memilih Islam. Walaupun putusan itu adalah putusan yang besar di dalam hidup Umi. Putusan yang besar. Itulah titik awal berubah. Maka saudara-saudara dan ananda seluruhnya, kapan lagi? Selagi masih ada waktu, selagi Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, jangan sampai lewat. Maka ayo berubah. Ayo hijrah. Hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin. Dan ingat, esok harus lebih baik daripada hari ini. Ayo hijrah. Kapan? Sekarang juga. Jangan menunda waktu. Umur itu milik Allah. Nah, sahabat cinta Quran, ayo, kapan lagi kalau tidak mulai sekarang? Yuk, jangan pernah menunda untuk berhijrah. Kesempatan Allah yang disitulah kita mendapatkan kebahagiaan secara sempurna. Yuk, hijrah, insya Allah.